Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kondisi anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kedua ini ya, minggu ini untuk kelas C ya. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang dan lebih anak-anak sudah pada join ya, sekitar ada 29 dari total 32. Mungkin yang tiganya tidak tahu ya, traveling apa, sembari berjalan saja. Oke. Sesuai dengan ketentuan kita mulai jam 10 ya, namun karena sudah terkumpul, alangkah lebih baiknya kita mulai saja. Yang pertama adalah apakah masih ingat topik pada hari ini kiranya apa yang akan kita bahas atau kita pelajari? Oh, tidak ingat Bu. Yang kemarin Ibu sampaikan perkenalan saya lupa. Baiklah, tidak apa-apa. Oke, sebentar. Terlihat oleh adik-adik tampilan layarnya? Terlihat, Bu. Oke. Ini akan diperbesar dulu. Terlihat, Bu. Baik. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari bersama ya terkait tema atau topik daripada dasar-dasar kesehatan kerja ya, serta peraturan atau perundangan yang terkait dengan pendukung daripada P3K di tempat kerja. Nah, sebelum kita lebih jauh ya membahas atau terkait dengan P3K ini ya, apakah adik-adik sudah pernah tahu atau membaca sebelumnya terkait topik ini? Belum? Belum ada yang tahu? Oke. Baik. Yang kita pelajari nantinya atau sembari berjalan ini ya, untuk pembelajaran pertemuan kedua ini diharapkan ya, capaian pembelajarannya ini adalah anak-anak ibu ya, adik-adik sekalian diharapkan mampu ya memahami basic atau konsep daripada dasar-dasar kesehatan kerja ya, serta perundangan terkait dengan P3K di tempat kerja. Diawali dengan memahami konsep yang tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi memahami ya. Kemudian dapat menjelaskan ya apa itu dasar-dasar kesehatan kerja ya. Kemudian perundangannya apa saja ya terkait P3K di tempat kerja. Itu yang nantinya atau capaian yang diharapkan pada pembekalan atau pertemuan ini adik-adik tercapai ya tujuan daripada pembelajaran pertemuan 2 ini. Oke. Apa itu pertolongan P3K atau P3K? Sudah ada yang tahu? Tahu, Bu. Dek Sudarna, boleh? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, apakah itu? Itu singkatannya.
Penanganan pertama sebelum tindakan medis, Bu. Oke, Dek Bintang, terima kasih. Dek Bintang menarasikan atau berasumsi bahwasanya penanganan tindakan awal sebelum tenaga medis datang atau bantuan fasilitas kesehatan datang. Baik, cukup bagus ya. Baik, P3K adalah suatu tindakan ya atau penanganan ya secara berurutan sesuai dengan prosedural yang sistematik ya, serta dengan adanya kaidah daripada P3K itu sendiri ya. Dan petugasnya pula tidak atau tidak dilakukan oleh orang-orang umum ya, akan tetapi dilakukan oleh petugas P3K yang sudah terlatih memberikan bantuan kepada korban baik kecelakaan maupun suatu kejadian kasus terkait dengan akibat kerja ya, penyakit akibat kerja atau lainnya yang berkait dengan kasus-kasus kecelakaan tentunya. Oke, perlindungan dasar ya, kewajiban suatu pengusaha itu merupakan hak normatif daripada pekerja di tempat kerja tersebut. Nah, sudah ada wacananya ya terkait dengan perlindungannya ya, basic dasar hukumnya. Jadi siapapun itu yang bekerja di instansi manapun diwajibkan memiliki hak ya daripada hak-hak seorang pekerja. Oke. Konsepnya adalah terkait dengan P3K ini ya, tidak ada atau tiada pertolongan pertama tanpa kepedulian ya, dan tidak ada kepedulian tanpa kesadaran. Nah, di sini ya. Jadi, konsep daripada P3K ini adanya kepedulian dan kesadaran bahwasanya menolong atau memberikan bantuan pertolongan ini dapat mewujudkan keberlangsungan hidup seseorang. Nah, itu dia ya, konsep dari P3K ini. Oke. Kecelakaan atau suatu risiko kejadian di tempat kerja ini ada 3 komponen atau 3 lokasi yang seringkali kita dapati info-info atau berita-berita terkait dengan suatu kasus kecelakaan, baik itu di darat ya, maupun di laut serta di udara. Artinya 3 kondisi alamiah ini kemungkinan memiliki nilai baik itu tingkat keparahan maupun suatu kejadian kecelakaan bisa saja mungkin terjadi ya. Nah, entah itu tabrak lari atau terjadi akibat benturan satu kendaraan dengan yang lain maupun secara teknisi kendaraan tersebut. Oke, gangguan kendaraan teknisinya. Di mana seorang petugas P3K atau P3K dan P2K3 ini berada ya atau ada. Nah, jawabannya adalah di suatu tempat kerja, suatu pekerja ya. Jadi dimanapun di instansi, baik itu perusahaan ya maupun tempat pekerjaan di bidang lain-lainnya ya, manufacturing, konstruksi ya, kemudian migas atau offshore ya, atau rumah sakit ya, ataupun tempat-tempat yang kita lingkup ya, dalam hal ini adalah activity kita di mana. Akan tetapi pada tempat kerja atau di tempat kerja ya, hal atau kedua petugas ini tentu diwajibkan ketersediaan, artinya ada ya. Ada petugas P3K, ada panitia pengawas K3-nya, tentunya seperti itu ya. Agar tidak terjadi suatu kecelakaan. Karena konsep P3K ini adalah bukan lagi preventif ya, tapi sudah kuratif dan rehabilitatif. Artinya suatu tindakan pengobatan
bukan pencegahan. Mungkin konsep daripada kuratifnya, ya, preventifnya ini itu dilakukan oleh petugas P2K3. Ya. Sehingga bagaimana caranya agar tidak terjadi misalkan ledakan pada kilang minyak misalnya, atau tidak terjadi benturan ya atau kesalahan teknisi pada bidang perkapalan misalkan dan sebagainya. Ini petugas atau panitia pengawas K3 ini penting juga ya, gitu. Saling keterkaitan antara kedua halnya. Oke. Apa itu suatu tindakan pengobatan? Konsepnya diawali dari adanya terjadi kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja saling berkaitan, berhubungan ya, termasuk suatu penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat atau karena interaksi ya berhubungan dengan sistem kerja yang dilakukan. Itu adalah awal suatu P3K dimulai. Ya, artinya ada bentuk kasus kecelakaan kerja. Ya. Entah itu kasus-kasus termasuk kasus kecelakaan atau suatu penyakit bawaan yang timbul ketika sedang bekerja, ya, atau tiba-tiba terjadi kasus meninggal dunia di tempat kerja. Nah, itu suatu kondisi di mana terjadinya atau berjalannya suatu sistem daripada aktivasi P3K ya. Oke. Definisi dari kesehatan kerja itu sendiri ya kita ketahui bersama yakni suatu ilmu kedokteran maupun bidang kesehatan secara terampilnya, secara praktiknya atau praktisinya ya, di mana bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan atau mempertahankan derajat kesehatan seseorang ya setinggi-tingginya, baik itu fisik maupun mental, sosial, psikososial. Nah, itu tujuannya ya. Dilakukan dengan cara apa? Tadi Ibu sampaikan. Baik itu preventif maupun kuratif. Preventif seperti apa? Biasanya dilakukan promosi kesehatan. Nah, ya. Kuratif ya ini pengobatan. Rehabilitatif biasanya adalah pengobatan yang berlanjut. Preventif ya, promosi, dilakukan promosi kesehatan seperti pola hidup sehat ya. Kemudian pola hidup sehat ini kan banyak beragam ya, dari makanan yang bergizi ya, kemudian sikap dan perilaku ya. Artinya contoh di pekerjaan ya, banyak lelaki yang atau bapak-bapak sebutan demikian ya, pekerja itu aktif menjadi perokok aktif. Nah, alangkah lebih baiknya tidak demikian karena mengganggu kesehatan juga. Itu salah satu bentuk mempromosikan. Artinya bukan hanya dengan slogan-slogan larangan dilarang merokok di area ini dan sebagainya, tapi ada pendekatan-pendekatan yang lebih edukatif lagi ya terkait dengan promosinya. Oke. Kemudian kuratif ya, pengobatan. Bisa saja berbagai macam kasus kecelakaan, entah itu karena luka bakar, luka sangatan, luka gigitan ular berbisa, keracunan makanan, atau lain-lainnya ya. Nah, itu bisa dilakukan suatu tindakan kuratif ya, pengobatan. Oke. Secara garis umumnya, yang melatar belakangi daripada adanya konsep pentingnya dasar kesehatan kerja tentunya ya, Kesja atau Hiperkes, serta terkait dengan P3K ini, di mana ya suatu institusi maupun perusahaan merupakan aset yang sangat berharga sebagai faktor utama dalam peningkatan produktivitas suatu kinerja perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini benar-benar utama ya terkait dengan produktivitas dari produksi perusahaan tersebut ya. Salah satu dari terciptanya produktivitas yang baik, maka penting pula tenaga kerja yang baik, positif, sehat
ya, dan cakap tentunya, ya. Kemudian suatu K3 merupakan salah satu aspek ya penting ya dalam perlindungan tenaga yang wajib diberikan suatu perusahaan kepada seorang atau seluruh pekerja di perusahaan tersebut. Oke, kita baru di awal ya. Ini sudah ada peringatan 10 menit akan berakhir. Sayang sekali, mungkin sudah 30 menit berarti kita berjalan. 35 atau 40 menit berjalan. Nanti sekitar 1 menit Ibu infokan kembali seperti biasa ya. Adik-adik join kembali. Saat ini kita berlangsung saja dulu. Ya. Kemudian ketiga merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait ya dalam kegiatan industri. Jadi bukan hanya satu orang perorangan personal ya, tapi keseluruhannya yang saling berkaitan ya, bertanggung jawab. Hampir seluruhnya, bukan personal saja. Kemudian K3 ini sangat terkait pula dengan daya saing dalam era globalisasi ya. Semakin zaman ini semakin maju ya, semakin meningkat ya, teknologi pun semakin meningkat ya, maka suatu K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini penting sekali ya, keberlangsungannya ya, keterkaitannya ya, serta untuk meminimalisir atau menghindari sekiranya terjadi sebuah kerugian di perusahaan tersebut ya. Kalau tenaga kerjanya pada sakit semua misalkan ya, akibat terjadi adanya sebutlah gagal teknisi ya, jadi alat produksinya rusak ya, tiba-tiba meledak ya. Terjadilah korban 100 tenaga kerja luka-luka, bahkan ada yang terbakar dengan grade 3 misalnya ya. Itu kan yang rugi bukan hanya pekerja tapi perusahaannya, produktivitas terhambat ya. Nah, itu yang melatar belakang ya. Kemudian kesehatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari K3 secara keseluruhan, karena dari bentuk definisi saja K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi saling berkaitan, saling terikat ya. Gitu. Oke. Penting adanya suatu K3 dikarenakan potensi-potensi bahaya di tempat kerja ini ya banyak macamnya ya, adanya potensi-potensi sumber bahaya di suatu tempat, setiap tempat kerja tentunya, baik itu di mesinnya sendiri, baik itu di alat kerjanya ya, di bahannya ya, bahan materialnya, lingkungannya ya, kemudian sifat pekerja ini juga penting ya. Artinya sifat pekerja ini adalah cuek ya dalam budaya K3, nggak mau pakai APD, kemudian tidak mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Nah, kemudian contoh kecil saja, di kilang dilarang merokok ya, siapapun itu gitu. Tapi melanggar itu bisa memicu terjadinya suatu potensi sumber bahaya ledakan ya, atau kebakaran. Nah, itu kalau kita cuek atau mengabaikan suatu budaya K3 bisa menyebabkan kerugian yang sangat tinggi ya tentunya. Kemudian cara kerja yang asal-asalan ya. Jadi tidak sesuai prosedur misalnya, tidak sesuai dengan arahan dan pedoman yang berlaku di situ. Nah, itu juga memiliki sumber potensi bahaya ya. Bisa saja kegagalan fungsi dari alat produksinya sendiri. Misalnya, proses produksi ya terjadi kegagalan misalnya karena bahan yang digunakan misalkan komposisinya terlalu banyak gitu ya. Pemicu-pemicu seperti di industri bahan kimia itu kan mudah sekali salah perhitungan bisa terjadi kesalahan yang sangat fatal ya. Kemudian penting sekali di mana suatu K3 yang wajib dilaksanakan ya oleh semua perusahaan ya, industri maupun institusi lainnya ya,
diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ya. Pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja ini penting diikuti, dipenuhi, bukan hanya sebagai yang penting ada gitu, atau apa ya ibu menyebutnya adalah formalitas, jangan seperti itu ya, tapi dibudayakan. Adanya aturan itu untuk kepentingan keselamatan kesehatan bersama tentunya ya. Jangan sampai ada slogan aturan dibuat untuk dilanggar ya, jangan gitu. Kita tahu regulasinya, standarnya ya penting pula kita terapkan dan berlakukan ya. Secara umum ya, kita ketahui pula bersama ya, banyak sekali ya kondisi suatu pekerjaan ya yang di tempat kerja ini ya yang berpotensi bahaya, baik itu tingkatan potensi bahaya rendah, tinggi, sedang ataupun tinggi ya. Maka dari itu ya, dari kejadian-kejadian demikian ya, dalam pasal 3 tersebut ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya, itu diberlakukan adanya suatu pelaksanaan P3K di tempat kerja. Artinya ketersediaan ada, dilaksanakan. Bukan hanya petugasnya yang ada ya, tapi dijalankan. Jangan sampai formalitas saja nama petugasnya tercantum ada, tapi petugasnya tidak ada ya. Ternyata kerja di tempat lain. Itu pun tidak baik ya. Jangan sampai terjadi demikian. Oke. Secara umum ya, baik itu adanya potensi bahaya, gangguan kesehatan ya, maupun kelalaian dalam bekerja ya, serta gangguan-gangguan atau melemahnya kemampuan fisik maupun psikologi ya, diakibatkan dari lingkungan sekitar ya, itu pun di mana pentingnya kesehatan kerja dicanangkan ya, atau bertujuan sebagaimana promosi dan pemeliharaan yang tadi disampaikan di awal ya, untuk meningkatkan suatu derajat kesehatan semuanya. Nah, semuanya ini dalam artian bukan hanya pekerja ya, sehingga bisa meningkatkan pula produktivitas di tempat kerja tersebut. Dalam hal ini baik itu dalam sumber referensi ILO ya, International Labour Organization ya, Persatuan Buruh Internasional, ataupun kesehatan secara internasionalnya ya, hampir sama komitmen atau tujuan yang ingin dicapainya ya, yakni adalah meminimalisir atau bahkan meningkatkan derajat kesehatan suatu di perusahaan tentunya ya, untuk orang-orang atau pekerjanya. Fokusan utama terkait dengan kesehatan kerja sendiri antara lain pemeliharaan ya, promosi kesja ya, kesehatan kerja terkait dengan kapasitas kerjanya ya, perbaikan lingkungan kerja sehingga terjadi atau tercipta kondisi yang nyaman ya, yang aman tentunya ya, sehingga efisiensi waktu dan ketepatan ya, kecakapan serta loyalitas kita untuk bekerja lebih tinggi lagi tentunya ya. Kemudian pengembangan organisasi ya dan budaya kerja. Dalam hal ini adalah peningkatan para pekerja ya. Ketika terbudaya ya suatu konsep K3 di suatu instansi, maka organisasi dalam perusahaan tersebut artinya berjalan dengan baik dan sistematik ya. Oke, kita sampai di sini, waktu sudah 1 menit, kita off dulu, kemudian silahkan join sesegera mungkin ya, jangan berlama-lama. Oke, terima kasih sebelumnya, kita join kembali ya. Oke, nah, ini adalah
fokusan ya terkait dengan tujuan utama dari kesehatan kerja itu sendiri. Nah, agar tercipta hal demikian ya, banyak peraturan dan perundangan yang diterapkan ya, bahkan dibentuk ya oleh pemerintah khususnya ya untuk halayak tentunya, di mana bukan hanya peraturan menteri ya, Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 82 ya terkait dengan peningkatan derajat kesehatan baik itu secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif saja. Tapi banyak peraturan-peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pentingnya suatu kondisi kesehatan kerja di tempat kerja ya, serta adanya petugas atau program P3K di tempat kerja. Ini tujuan lain ya terkait dengan Kesja ya yang tadi sudah disampaikan ya, hampir keseluruhan sama ya. Tujuan daripada promosi pemeliharaan kesehatan secara fisik ya, atau fisik, mental maupun psiko ya. Pencegahan gangguan kesehatan ya akibat kerja atau kita singkat dengan PHK ya. Perlindungan pekerjaan dengan berbagai faktornya yang mengganggu kesehatan ya. Bukan hanya faktor biologi, bukan faktor kimia saja ya. Mungkin ada berbagai macam faktor lainnya. Kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja di area lingkungan ya, agar tercipta suatu kondisi yang nyaman ya dan aman tentunya. Serta penyesuaian setiap orang kepada pekerjaan. Nah, ini penting ya. Tidak akan berjalan dengan baik di tempat pekerjaan ya. Walaupun aturannya banyak, sudah ditempel itu ya di majalah perusahaan misalnya, atau di papan informasi misalnya, informasi-informasi terkait dengan Kesja ataupun K3 atau lainnya ya. Tanpa ada yang namanya bentuk sosialisasi secara verbal dan kontak fisik ya, artinya diinformasikan secara langsung. Seseorang terkadang kita memberikan informasi via tulisan saja itu tidak dipahami. Tapi ketika dilakukan secara verbal, ya, kontak fisik artinya bertemu, ya, dilakukan adanya edukasi atau training atau pelatihan atau lainnya. Nah, ini bisa mencapai suatu harapan atau tercapainya tujuan daripada Kesja. Ya. Nah, itu penting nanti adik-adik atau anak-anak ibu ketika mendapati atau membuat sebuah karya ilmiah terkait promosi kesehatan kerja, bukan hanya secara tertulis ya atau secara penglihatan saja ya, inspeksi, bukan hanya demikian, tapi penting pula dilakukan juga secara edukatif nih ya. Oke, terkait dengan perundangan itu yang tadi di awal adalah kita bahas terkait dengan Kesja ya, dasar konsepnya. Kenapa sih penting itu Kesja ya, tujuannya untuk apa sebenarnya ya. Nah, ini adalah dasar hukum atau perundangan atau landasan hukum ya, aspek legal daripada si P3K ya, atau K3 pula ya. Saling berkaitan. Salah satunya yang paling tertua, undang-undang tertua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya. Ini jangan bosan anak ibu ya, di setiap mata kuliah, sebutlah demikian, bukan hanya mata kuliah ibu saja mungkin ya, mata kuliah lainnya hal ini akan terus kita dengar gitu ya, atau kita berulang-ulang kita dengar ya. Ini adalah undang-undang tertua ya, yang mengatur atau menjadi pedoman ya terkait dengan keselamatan kerja sebagaimana acuannya. Kemudian ada dari konvensi ILO ya, International Labour Organization ya, persatuan atau himpunan ya sebutnya, perburuhan internasional ini terkait nomor 122 atau juga dikonferensi ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 tentang hygiene dalam perniagaan dan perkantoran ya. Jadi
hal ini atau Undang-Undang Nomor 3 ini ngadop ya atau dikonvers terkait dengan kebersihan ya, higienitas ya di suatu bidang-bidang tertentu ya, baik itu perkantoran maupun tempat perusahaan ya. Nah, kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya tentang ketenaga kerjaan ya. Tenaga kerja berhak memiliki, mempunyai, mendapatkan ya suatu pelayanan atau hak-hak terkait dengan kesehatan kerjanya ya, bukan hanya pelayanan kesehatan saja ya, agar keberlangsungan dalam bekerja secara utuh dan tidak terkendala itu ya. Antara lain bukan hanya terkait dengan asuransi ya. Nah, ini mindsetnya biasanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 asuransi jam sostek biasanya ya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Bukan hanya demikian haknya ya, bukan hanya secara lisensinya, tapi secara realnya pula. Oke. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 73 tentang pengawasan dan peredaran penyimpanan serta pengawasan ya dari bahan pestisida. Nah, kok dibawa-bawa Bu? Ya benar ya. Kita sering kali di lingkungan sekitar saja ya. Ketika musim, karena mungkin di area perkotaan tidak ada persawahan ya. Mungkin di pinggir kotanya ya, atau di desa-desa, nah masih ada persawahan. Perlu ada pengawasan ya, serta peredarannya. Jadi jangan sampai melebihi dari ambang batas ya. Bisa saja bukan hanya serangga, hama yang terbunuh, tapi keselamatan dan kesehatan jiwa dari seseorang di lingkungan sekitar pun terancam ya. Nah, ini juga sudah diatur pada PP nomor sekian. Kemudian ada keputusan Presiden nomor 22 tahun 93 tentang penyakit timbul karena hubungan kerja. Nah, jadi jangan sampai terjadi, atau kita sebutnya apa ya, tidak asing singkat katanya adalah penyakit akibat kerja. Nah, jangan sampai terjadi penyakit baru ya, artinya tadinya kita tidak sakit, misal contoh bintang kerja di petrochemical, misalkan industri petrochemical, itu kan bahan-bahan kimia ya, bertahun-tahun kerja di situ ya. Nah, terjadi gangguan pernafasan misalkan ya, karena sering menghirup misalkan ya, tidak menggunakan proteksi diri ya, mengabaikan atau apalah gitu ya, sebenarnya demikian. Akhirnya apa? Terdiagnosis memiliki penyakit bronkitis, akhirnya sesak nafas terus ya, atau gangguan pernafasan lainnya, ISPA dan sebagainya ya. Nah, ini diatur ya, keputusan Presiden pun mengatur sehingga terhindar hal-hal tersebut. Tidak ada yang mau seseorang memiliki penyakit ya, ataupun kecacatan ya, akibat terjatuh atau lainnya. Ya, ini jangan sampai juga. Oke. Itu contoh saja ya. Kemudian ada PMP ya, Peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 64 ya, tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Ini lebih ke ventilasi ya. Jadi terkait ventilasi, exhaust-nya ya. Kemudian pencahayaan ya, karena penerangannya. Jadi nilai ambang batasnya pun disesuaikan kembali ya. Kemudian pada Permenaker nomor 1 tahun 76 ya, terkait dengan lisensi ya, lisensi keterampilan dari dokter maupun para medis perusahaan. Jadi wajib memiliki atau mengikuti ya pelatihan hypercare. Nah, jadi pelatihan ini wajib diikuti ya. P3K, mata kuliah P3K saling keterkaitan ya. Jadi ada petugas P3K, ada pula petugas medis ya, para medis sebutlah, ada juga dokter perusahaan ya. Jadi tidak bisa saja seorang paramedis menjadi petugas P3K
ya. Sudah jelas pasti ya dokter atau paramedis ini, tapi petugas P3K tidak tentu, bahkan tidak kategorik menjadi seorang paramedis ya. Karena basically seorang P3K ini beragam ya. Bisa mengikuti sertifikasinya dengan menggunakan ijazah SMA pun bisa untuk petugas P3K ya. Tidak harus tenaga medis ya. Tapi hak-hak dan lingkup skupnya berbeda dengan paramedis maupun dokter perusahaan. Oke, ini dasar hukum lainnya ya terkait dengan Kesja dan si P3K ya. Banyak ya sebenarnya, bukan hanya dari Permenaker Trans RI saja ya, baik itu nomor 1, 2, 3 yang beragam ya, macam-macam. Di sini Ibu cantumkan ada dari Permenaker nomor 2 tahun 80 tentang pemeriksaan kesehatan dan penyelenggaraan K3. Artinya biasanya di perusahaan itu kan ada pra medical check up. Jadi sebelum prakerja ya, sebelum prakerja. Jadi sebelum kerja harus di medical check up dulu. Ya. Punya penyakit tidak ya, kemudian riwayat penyakit maksudnya, kondisi fisiknya fit atau unfit ya, setelah dicek secara laboratorium maupun secara pendukung klinis lainnya ya. Banyak ketika prakerja dilakukan pemeriksaan kesehatan ya. Salah satu yang tidak diperkenankan untuk bekerja adalah biasanya seorang yang mengidap positif HIV. Nah, itu backlist ya biasanya. Di backlist. Jadi tidak diperkenankan untuk bekerja ya. Kemudian yang positif TBC. Nah, itu juga tidak diperkenankan kalau hasil pemeriksaan kesehatannya mengatakan demikian, karena penyakit-penyakit yang Ibu sebutkan itu menular ya, TBC menular via paparan udara cepat tertular ya. Walaupun dalam ranah yang masa pandemi ini kayaknya penyakit-penyakit besar itu sudah kalah saing ya sama corona gitu kan, nampaknya ya. Jadi terkadang ini gimmick saja, gimmick, jadi sedikit bercanda ya, walaupun memang seharusnya tidak dibercandakan ya. Nampaknya terkadang penyakit-penyakit besar, penyakit-penyakit menular lainnya ya, seperti hepatitis, TBC, HIV, dan ini udah kalah pamor gitu ya sama corona gitu, yang hampir berusia 2 tahun di Indonesia ya. Kalau di Wuhan atau di Cina-nya kan sudah lebih dari 2 tahun mungkin ya gitu. Jadi penyakit atau virus baru yang sudah trending topik gitu. Padahal sudah banyak senior-senior yang sudah trending topik duluan, sedikitnya level ratingnya udah di bawah. Gimik saja ya. Intermezzo saja. Oke, baik. Ada pula terkait dengan Permenaker ya nomor 1 tentang 8 tahun 81 tentang kewajiban pelaporan PAK. Nah, jadi pelaporan PAK ini baik itu oleh dokter perusahaan maupun yang bertanggung jawab ya dalam hal pemegang bagian kesehatan tentunya ya, bukan bagian keselamatannya, tapi fokusan kesehatan kerja. Ini wajib melaporkan ya ke Dirjen Pembina dan Pengawasan Hubungan Kerja ya, atau Binaswa di Kemenaker ya. Itu perlu wajib dilaporkan apabila terjadi suatu penyakit akibat kerja ya. Nah, tapi nanti bisa saja ya dievaluasi kenapa akhirnya didatangin ya, kenapa bisa terjadi demikian. Nah, tapi wajib juga dilaporkan apabila ada ya, sehingga menjadi evaluatif ya untuk kedepannya agar lebih baik.
Kemudian ada Permenaker ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, Republik Indonesia nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan ya. Jadi yang sakit dan sebagainya barangkali ya tiba-tiba keracunan atau tiba-tiba pusing dan sebagainya, ada tempat pelayanan kesehatan. Biasanya di perusahaan ada klinik ya, klinik perusahaan di dalam perusahaan. Itu salah satunya ya, bentuk dari program pelayanan kesehatan. Dan lain-lainnya ya, banyak sekali aturannya, tanpa Ibu sebutkan satu-satu ya, bisa dibaca ya nantinya gitu ya. Jadi banyak aturan ya, landasan aspek legal ya secara umumnya yang berlaku di Indonesia tentunya ya. Nah, banyak sekali ya, bukan hanya tentang bahan kimia ya, tapi faktor fisika, bahkan kantin ruang makan pun sudah diatur ya, terkait dengan kesehatannya ya. Artinya nilai gizinya, kebersihan, higienitas kantinnya dan sebagainya ya. Kemudian pula yang biasanya diikuti ya, artinya terkait P3K ini adalah yang Permenaker tahun 2008. Nah, nanti di akhir-akhir ada disebutkan detail daripada P3K ya. Ini masih dasar hukum secara kesehatan kerja secara umum ya. Itu yang terpenting-penting saja. Oke. Fungsinya apa sih untuk atau seorang pemeriksa kesehatan ya, baik itu dokter maupun para medis ya, dalam memberikan atau adanya pelayanan kesehatan untuk tenaga kerja ya. Tujuannya atau fungsi ya, jobnya adalah yang pertama bertanggung jawab dalam higienitas perusahaan ya, bukan hanya housekeeping ya terkait higienitas ini ya. Kemudian memimpin dan menjalankan program pelayanan kesehatan kerja, pembinaan pengawasan norma kesehatan kerja ya, jadi dibina ya, kemudian diawasi untuk dievaluasi ya, sudah diterapkan dengan cukup baik ya, menyesuaikan dengan regulasi atau belum gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja ya, bukan hanya perencanaan tanggap darurat saja, tapi emergensinya juga. Kemudian mendiagnosa penyakit akibat kerja ya, wajib oleh seorang dokter ya, untuk diagnosis ya, ini penyakit apa ini gitu ya, apakah memang kardiopulmonari ya, atau memang dia TBC ya, tuberkulosis ya, atau hepatitis atau lainnya ya. Itu dokter ya, dokter yang wajib mendiagnosa, bukan para medis ya, di perusahaan. Jadi dokter para medis saling bekerja sama sebenarnya ya, tidak independen. Kemudian bertanggung jawab dalam medical record, pencatatan pelaporan serta analisa ya, analisis kesehatan di perusahaan tersebut, serta melaporkan kegiatan ya ke Dirjen Pembinaan dan Pengawasan ya, hubungan kerja. Nah, ini tujuan dari pelayanan kesehatan diadopsi dari Permenaker RI nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan ya. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian dirinya pada unit-unit pekerjaan. Kemudian melindungi dari atau terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau di lingkungan pekerjaannya. Serta meningkatkan kesehatan ya, baik itu fisik ya maupun rohani ya, psikologi, dari kemampuan kemampuan fisik tenaga kerja. Kemudian memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitatif ya, kategorinya ini kuratif dan rehabilitatif ya, tenaga kerja yang sedang sakit atau mengalami gejala sakit ya. Ini tugas pokok dari pelayanan kesehatan kerja, ada sekitar 12 ya. Nah, salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan ya, baik itu awal biasanya pra kerja,
berkala daily check up biasanya, atau khusus bagi yang misalkan setahun sekali ya, MCU atau medical check up ya. Medical check up setahun sekali ya, dikarenakan mungkin bisa saja untuk program wellnessnya ya. Jadi banyak pula bapak-bapak yang sudah bekerja lama ya, tanpa memperdulikan kesehatannya, padahal sudah tidak merokok dan sebagainya. Seringkali terjadi penyakit yang namanya obesitas, tidak terasa padahal itu suatu kondisi yang dimana tidak baik ya. Jadi perutnya membuncit besar gitu ya. Ada gimmicknya juga ya, gimmicknya itu kan bahagia Bu, tandanya sudah menjadi sudah subur bahagia. Akan tetapi itu ada gejala nantinya ya, atau dihitung daripada indeks massa tubuh kurang daripada normal, bisa saja akan atau mengalami nanti gejala bisa diabetes ya, atau penyakit lainnya ya, akibat dari ketidakporsian berat badan ya. Orang obesitas pun maka akan mengalami kendala dalam bekerja ya, mungkin lari tidak cepat ketika urgent, emergency ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya, program-program daripada wellness-nya, ya, healthing itu. Kemudian pembinaan, pengawasan, penyesuaian pekerja terhadap tenaga kerja. Nah, ini diawasi ya, dibina, didampingi. Kemudian pembinaan pengawasan terhadap lingkungan kerja, perlengkapan sanitarian ya, atau lebih ke kebersihan daripada penggunaan tempat pembuang ya, artinya limbah ya. Untuk sanitasinya juga diperhatikan. Kemudian kesehatan, perlengkapan faskes berarti fasilitas kesehatan, saprannya, sarana prasarananya. Kemudian pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum maupun PAK ya. Nah, poin 7 ada P3K ya, ini wajib. P3K sudah menjadi tupoksi ya, tugas pokok dari PKK. Pendidikan kesehatan ya, secara edukatif, verbal maupun tertulis ya, baik itu dari info-info proteksi diri ya, kemudian yang diperlukan pada saat bekerja, maupun nilai gizi ya dari makanan di tempat kerja. Kemudian membantu usaha rehabilitatif akibat kecelakaan atau PKA, pembinaan pengawasan, kelainan tertentu dalam kesehatan. Nah, ini kelainan ini bisa saja penyakit-penyakit lainnya ya. Yang terakhir adalah memberikan laporan tentang pelayanan kesehatan ya. Sorry, Ibu minum dulu. Oke, itu adalah tugas pokok dari pelayanan kesehatan kerja ya, sekitar ada 12. Baik dari pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan dan pengawasan ya. P3K, kemudian pendidikan ya, kemudian memberikan nasihat atau konsultan ya. Usaha rehabilitatif dari PAK ya, pembinaan dan pengawasan dari kelainan tertentu, serta pelaporan. Oke. Faktor yang mempengaruhi kesehatan atau produktivitas dari tenaga kerja itu ada 3 ya. Salah satu adalah kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan. Artinya kalau beban kerjanya tinggi ya, pressure-nya tinggi, lingkungan tinggi, habislah seorang tenaga kerja ya, bisa saja mengalami kelelahan ya, dan menjadi unfit ya, jadi tidak sehat ya kondisi psikologisnya. Atau sebaliknya ya, beban kerjanya ringan, kemudian bahaya daripada di lingkungannya ini tinggi ya, artinya sifat dari beban kerjanya ini tidak diperhatikan, itu juga tidak baik. Alangkah baiknya adalah balance ya, jadi stabil ya, baik itu beban kerja maupun fisik, mental, psikonya, lingkungan kerjanya. Kita juga tahu bahayanya seperti apa, dari tahu mau mengindahkan aturan-aturan, sehingga kapasitas baik itu keterampilan, skill ya, maupun kesegaran, kebugaran daripada
jasmani dan rohani ya balance ya, status kesehatan gizi juga balance ya, tidak kurang tidak lebih. Oke. Nah, tadi penjelasan daripada kurang dan lebih, konsep daripada ini ya. Oke, ini masih sama ya. Bahaya atau faktor daripada beban ya, serta lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini kan banyak faktor bahaya ya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologik ya, fisiologi atau ergonomik. Kemudian psikologi mental ya. Dalam hal ini ya, untuk fisik ini kurang dan lebih adalah terkait dengan kontak fisik dengan kita ya, lingkungannya. Ada radiasi, cuaca, kebisingan, tekanan udara, dan penerangan. Antara lain untuk bahaya atau faktor kimia, biasanya kimia ini kan dibagi antara lain menjadi 3 ya, cair, padat, dan gas ya. Nah, untuk cair berupa bahan apa ya, untuk padat ada pula faktor kimia lainnya, dan gas tentunya. Menghirup gas beracun dan sebagainya, ini kategori bahaya kimia ya. Bahaya biologi ya, ada bakteri, virus, jamur, cacing, parasit ya, dan sebagainya. Salah satu trending topik adalah corona, itu adalah bahaya biologi ya. Kemudian faktor fisiologi, ergonomi biasanya adalah terkait dengan struktur tubuh manusia ya, komposisi pekerjaan yang kurang baik, atau ketika melakukan mekanika teknik ya, teknik mekanika yang kurang sesuai ya. Faktor terakhir psikologi ya, ini adalah hubungan kerja, biasanya dengan atasan, dengan rekan sejawat, dan sebagainya. Itu juga memiliki faktor penting ya. Nah, ini kapasitas ya, tingkatan-tingkatan daripada kapasitas kerja ya, bukan hanya keterampilan, sampai dengan antropometri ya, berat badan, tinggi badan, kemudian tensi ya, tekanan darah, hemoglobinnya ya, dan sebagainya. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan, diperlukan upaya kesehatan kerja untuk mengoptimalisasi dan mengendalikan serta meningkatkan kapasitas kerja. Ini upaya penanganan kesehatan kerja ya, ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif biasanya pembinaan dan pengawasan. Nah, ini kategori promotif ya. Baik temanya tentang gizi seimbang ya, jadi tidak kurang tidak lebih ya, sehingga tidak kekurangan energi kronis atau sampai dengan obesitas, itu tidak demikian ya. Ini penting promotif. Higienitas dari sanitari di lokasi tempat kerja tersebut ya. Kemudian edukasi lainnya ya, bukan hanya terkait topik merokok ya, banyak sekali promosi ini. Preventif, pencegahan ya. Jadi pemeriksaan deteksi dini ya, imunisasi ya, menggunakan proteksi, kemudian rotasi, shifting ya, dan pengurangan waktu kerja. Artinya maksudnya pengurangan waktu kerja ini bukan aturan kita kan dari Kemenaker Trans RI itu 8 jam per hari ya, bukan 8 jam dikurangi jadi 4 jam, tidak demikian. Relatif saja, artinya ketika memang sudah terlalu banyak lembur ya dikurangi waktu kerjanya gitu ya, tapi sesuai dengan jam kerja utama itu. Oke. Nah, itu preventif ya. Kemudian imunisasi, kalau kita umpamakan pada trending topik saat ini adalah sudah vaksinasi ya, terkait dengan vaksinasi COVID, beragam tipe jenis vaksinasi ya, mau CoronaVac, mau Periver, mau apalagi itu macam jenis vaksin lainnya ya, itu boleh ya. Nah, ini anak-anak ibu sudah pada vaksin belum ya? Seumpama sudah offline, wajib sudah 100% ya, anak-anak mengikuti program vaksinasi dari pemerintah Indonesia khususnya ya, sebelum dilakukan offline, vaksinasi dulu ya untuk anak-anak ibu. Bukan promosi ya, tapi itu preventif. Oke. Nah, pemeriksaan kesehatan ini ada prakerja, kemudian keberlangsungan ketika sudah bekerja pun namanya ada daily check up ya. Jadi setiap hari dicek ya. Tensinya bagaimana, suhunya tinggi atau tidak, terlihat kelelahan mata tidak, balancing tidak ya,
Nah, itu ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus ya untuk dideteksi tentunya. Kuratif pengobatannya P3K ya, artinya ada pertolongan juga itu, pengobatan, pertolongan, rawat inap, rawat jalan, ini kategori mungkin sudah parah ya. Nah, pengobatan berarti kalau pengobatan tidak dirawat, tidak di rawat jalan atau inap ya, mungkin kepala pusing atau mual-mual ya karena belum sarapan misalkan, diobatin atau diobat terlebih dahulu menggunakan pencegahan untuk asam lambungnya, seperti itu ya, baru makan. Nah, adik-adik pula ini transisi dari SMA ke perkuliahan jangan kaget ya, jam kuliahnya random, ada yang pagi sekali jam 7 pagi, ada yang siang, ada yang nanti sore, ada yang malam nanti. Nah, jangan sampai tidak makan ya, telat makan ya, nanti bukan ilmu yang didapat, sakit nantinya. Oke, jadi penting manage diri sendiri ya, sehingga jangan sampai terjadi kuratif atau rehabilitatif. Oke. Kemudian ada rehabilitatif ya. Nah, ini alat bantu, menggunakan alat bantu. Misal terjadi kecelakaan, sendi kaki terjadi dislokasi, akhirnya apa? Disekrup atau menggunakan alat bantu berjalan. Nah, itu rehabilitatif ya. Atau diganti, mohon maaf, terjadi patah tulang misalkan ya. Akhirnya pasang pen ya. Nah, itu kan akhirnya rehabilitatif ya. Dan kompensasi ini sejenis, bukan hanya material ya gitu. Oke, kira-kira seperti itu konsep dari penanganan KESC ya anak-anakku. Nah, ini terkait dengan definisi P3K ya. Definisi P3K tadi sudah disampaikan ya oleh D Bintang, siapa lagi itu ya, Abi ya. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapati atau terjadi kecelakaan atau pula penyakit yang mendadak, penyakit bawaan ya, riwayat yang mendadak dengan cepat, tetapi belum sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Tempat rujukan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai seperti rumah sakit atau klinik. Kemudian petugas P3K merupakan seseorang yang diberikan tugas dan kewajiban yang memberikan pertolongan pertama kepada korban. Ya. Oleh perusahaan, petugas ini ditunjuk ya, dan wajib sudah terlatih dengan sudah mengikuti pelatihan sertifikasi P3K, baik dari BNSP maupun dari Kemenaker Trans RI. Menyesuaikan daripada ketentuan yang ingin dipenuhi oleh perusahaan tersebut, tapi wajib sudah terlatih ya untuk petugasnya. Tujuannya apa untuk P3K ya? Memberikan perawatan skala darurat pada korban ya, sebelum pertolongan yang lebih memadai, lebih lengkap, baik dari diberikan dari dokter maupun petugas kesehatan lainnya. Jadi langkah awal P3K ini ya, ketika gawat darurat sekali pada korban. P3K bertujuan sendiri untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan sakit ya. Penderitaan dalam hal ini bukan penderitaan hidup ya. Konteksnya beda, bukan ya. Kemudian mencegah cedera dari penyakit sehingga tidak menjadi lebih parah. Jadi meringankan ya, mencegah, mempertahankan daya tahan korban ya, kemudian mencari pertolongan lebih lanjut atau bantuan. Nah, ini tujuan daripada P3K. Peraturan terkait dengan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Oke, yang tadi awal KESCA, sekarang P3K ya. Salah satunya berulang ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja selalu akan dibawa ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, terkait dengan ketenagakerjaan, serta Permenaker Trans RI Nomor 3 Tahun 82 tentang pelayanan kesehatan, dan sebenarnya banyak ya aturannya. Ada Permenaker Trans RI Nomor 15
tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Wajib P3K itu ada saprannya, ada petugasnya. Itulah ya, sudah ada dasar hukumnya. Jadi penting sekali untuk diikuti. Oke. Nah, ini isian ya daripada pengaturan P3K di tempat kerja ya. Bukan hanya pengobatan ya. Konsepnya sama ya. Preventif, kuratif ya. Promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Bisa dibaca nanti bersama ya. Hampir secara umum ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas derajat kesehatan pekerja ya. Pada undang-undang tertua pun ya, di sini Ibu garis merah kan, artinya adalah membina tenaga kerja dalam pemberian P3K ya. Diwajibkan ya untuk adanya petugas P3K untuk menolong ya tenaga kerja yang membutuhkan bantuan pertolongan awal darurat. Oke. Nah, ini Undang-Undang Nomor 3 ya, penjelasan lebih dalamnya ya. Artinya setiap lembaga ya, lembaga perusahaan ya, di mana ada pelayanan kesehatan ya, ada ketersediaannya suatu pos P3K itu sendiri ya, atau apotik. Kalau ada apotik berarti ada aptekernya, lisensi apoteker pun harus ada ya. Sebutlah di sini mungkin terlalu besar untuk apotik, berarti ada pos P3K. Apotik menggunakan jasa atau pihak ketiga boleh ya. Tapi harus ada intinya ya bentuk daripada pos P3K atau apotik ini ya. Kemudian adanya pemeliharaan ya, serta setidak-tidaknya memiliki satu atau lebih lemari P3K ya, dan kotak P3K. Oke, waktu kita sudah 1 menit, kita berhenti dulu ya. Seperti biasa nanti kita lanjut kembali, join kembali ya, untuk pembelajaran ini. Materinya banyak, waktunya 20 menit lagi, nggak apa-apa. Kita end dulu ya. Terima kasih, join kembali. Sudah nampak ya, terlihat di layar. Ini dasar hukum P3K ya. Di sini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69. Artinya sekitar 50% ada syarat-syarat kesehatan kerja juga pada bab 3 pada peraturan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini ya. Di mana tidak Ibu bacakan keseluruhannya, tapi poin pertama memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sini ya. Jadi kita ada basic dasarnya. Ya, jangan takut. Tapi untuk Oke, bisa di-unmute dulu bagi yang belum unmute. Terima kasih. Oke, itu ya terkait dengan syarat-syarat kesehatan kerja pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, di mana pada bab 3 pasal 3 ya. Ada aturan yang dimana memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini isian daripada pasal 9 ya, tadi pasal 3, sekarang pasal 9. Untuk mencegah ya, dalam mencegah kecelakaan dan pemberantasan ya, adanya peningkatan K3, demikian pula halnya dalam pemberian P3K. Jadi ada peningkatan dalam memberikan pertolongan P3K-nya. Nah, ini lainnya ya, terkait dengan pelayanan kesehatan ya. Bentuk cara penyelenggaraannya ya, ada program pelayanan kesehatan atau PKK ya. Konsepnya sama seperti yang dicantumkan di Kesja tadi ya. Ada upaya-upaya yang dilakukan ya, seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
Bentuk cara penyelenggaraannya diselenggarakan oleh pengurus, oleh perusahaan, ya ada pengurusnya dan petugasnya dalam hal ini Ikatan Dokter, ya IDI, dokter dalam petugas PKK-nya, ya yang bertanggung jawab. Kemudian bersama perusahaan yang mengurus penyelenggaraan PKK ini. Jadi dokter artinya tidak akan bisa bergerak ya apabila tidak ada dukungan dari perusahaan. Nah, ini tujuan pelayanan kesehatan ya. Bantuan hidup tentunya ya, melindungi tenaga kerja, memberikan pengobatan, meningkatkan derajat kesehatan. Oke. Nah, ini tupoksi dari PKK ya. Tidak Ibu baca satu-satu. Ini hampir sama kayak di Kesja di awal ya tupoksinya. Poin ke-7 ke-8 terkait dengan P3K-nya ya. Baik itu memberikan pertolongannya maupun pendidikan kesehatan. Kemudian ini Permenaker Trans RI ya, nomor 15 tahun 2008 masih berlaku hingga detik ini terkait dengan P3K di tempat kerja ya. Peraturan ini ya merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 berkaitan dengan pertolongan pada kecelakaan tempat kerja ya. Pada bab 1 ketentuan umum ada pasal 1 di mana mewajibkan pengusaha atau perusahaan mengadakan petugas P3K di tempat kerja ya. Yang sudah terlatih tentunya, lisensinya pun jelas. Oke, pada bab 2 terkait dengan petugas P3K ya di tempat kerja. Nah, pasalnya ada 3, 4, 5, 6 tercantum ya dalam skala tersebut. Petugas P3K harus memiliki lisensi, buku kegiatan P3K ya dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi punya sertifikatnya ya, lisensinya jelas. Baik itu dari BNSP maupun Kemenaker ya. Kemudian untuk mendapatkan lisensi harus memenuhi syarat ya, bekerja di perusahaan, sehat jasmani, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K. Semoga anak-anak FS tentunya sudah mendapati bekal keilmuan ini ya. Tinggal mengikuti pelatihannya nanti. Nah, utama belajar saja dulu. Kemudian pedoman tentang pelatihan memberikan lisensi diatur oleh lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ya. Berarti sertifikasi bisa diikuti di Kemenaker ya. Kemudian petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas ya. Yang utama adalah melaksanakan tindakan merawat fasilitas dalam hal ini adalah sarana prasarana P3K ya, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan dan melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus, artinya pada Dirjen Pengawas ya, ke Kemenaker tentunya. Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas ya, name tag atau plangnya ya. Kemudian petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus yang mudah dikenali. Biasanya tanda khususnya adalah tanda plus ya, plus hijau atau merah. Nah, sorry Ibu tidak mencantumkan di sini. Mungkin sudah tidak asing juga. Kemudian pada bab 3 ya, terdapat pada pasal 8, 9, 10 hingga 11 ini terkait dengan ruang, ketersediaan ruang, kotak, alat evakuasi ya. Kemudian proteksi diri. Yang dimaksud di mana lebih ke sarana prasarana ya, jadi ketersediaan showernya ya, untuk apa? Untuk proteksi ya, alat atau pembersihan hygiene ya, untuk membersihkan atau mencuci tangan kita di air mengalir, jangan di air yang tergenang. Oke, sebelum melakukan tindakan tentunya. Kemudian terkait dengan ruangan ya, tercantum pula tersedia dekat dengan kamar mandi, dekat dengan jalan keluar, mudah dijangkau ya dari area kerja, kemudian dekat dengan tempat parkir. Tujuannya untuk apa sih? Nah, agar ketika suatu kejadian kasus terjadi itu segera ditangani ya. Jadi petugas tidak jauh hingga 10 km, itu jauh banget ya. Nah, dekat dengan tempat parkir artinya apa? Untuk merujuk ke tempat yang lebih
cakupannya lebih luas, nah bisa menggunakan ambulans ya, jadi dekat gitu, jangan sampai berjauh-jauhan tempat lokasi ruang P3K-nya. Luas minimal cukup satu tempat tidur pasien ya, masih ada ruang gerak ya, sekitar ya luas seperti luas kamar ya, mungkin bisa 3x3 ya. Nah, sekiranya untuk satu lemari komplit alat P3K-nya juga ada gitu ya. Bersih, terang, ventilasi cukup, pencahayaan cukup ya, memiliki pintu dan jalan yang cukup juga memadai ya untuk bantuan tersebut. Diberikan tanda yang jelas ya. Tadi plang ya, seperti apa namanya? Tanda evakuasi mungkin ya. Seperti tanda titik berkumpul. Nah, ini juga tempat P3K harus ada tanda ya, bahwasanya itu adalah tempat atau ruang area P3K ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di pasal 10 ya, ketersediaan alat P3K ya, terbuat dari bahan yang mudah dibawa, bisa disebut adalah P3K kit ya. Itu biasanya dalam satu tas untuk yang portable, bisa dibawa kemana saja atau terpasang di ruang ya, sesuai dengan aturan ini ya. Jadi bisa ada kotak P3K yang besarannya sekitar hampir 60 cm atau 50 cm gitu, jadi kurang dan lebih cukup besar ya. Itu untuk di ruang-ruang ya. Kemudian penempatan P3K mudah dilihat, dijangkau, disesuaikan pula dengan jumlah buruh dan pekerja serta unit tempat kerja dan rasio tingkatan risiko bahayanya tinggi atau rendah. Jadi jumlahnya pun berbeda-beda ya, kapasitas komponen P3K-nya. Dalam hal tempat kerja dengan unit yang berjarak 500 meter atau lebih, harus ketersediaan kotak P3K-nya. Berarti kurang dan lebih setiap 500 meter tersedia kotak P3K ya. Sama halnya seperti aturan-aturan ketersediaan proteksi pemadam kebakaran ya, atau lainnya. Tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat. Masing-masing unit harus menyediakan kotak P3K. Jadi jangan sampai, kan udah ada kotak P3K di bawah, ngapain di atas ada? Oh jangan ya, harus tersedia juga. Sorry ya, banyak tipe yang ibu ketik. Oke. Nah, pada pasal 10 tentang alat evakuasi ya, ini menggunakan alat dimana untuk memindahkan korban dari tempat berbahaya ke tempat yang lebih aman atau ke tempat rujukan menggunakan tandu, mau itu tandu portable ya, mau itu tandu yang apa sifatnya mobile ya, biasanya satu set dengan mobil ambulans itu yang mobile aja, ada rodanya. Kemudian tersedia juga mobil ambulans yang digunakan untuk mengangkut, mengevakuasi korban ya. Nah, pada bab 5 ketentuan peralihan. Nah, jadi sebelum si peraturan pemerintah nomor 8 ini ya, terkait yang tahun 2008 ini terkait tentang P3K, sebelumnya ada peraturan ini nomor 1 ya, di mana tahun 59 tentang peraturan khusus pertolongan P3K yang AA ini sudah tidak berlaku ya, yang tahun 59. Jadi yang sudah terupdate ini adalah yang 2008. Oke. Kemudian untuk pengaturan pelaksanaan P3K, Ibu ulangi kembali ya. Isi kotak disesuaikan dengan perkembangan bidang kesehatan. Artinya tidak monoton. Misal tahun 2000 di bawah 2008 isi kotak P3K itu ada kasa, ada betadin, ada alat apalagi ya, alat misalkan alat-alat sonde ya, dan sebagainya. Ada yang dieliminasi, tidak diperjualbelikan lagi karena dilarang beredar ya, gitu. Seperti SPED ya, alat suntik mungkin itu dan sebagainya. Nah, jadi untuk P3K cukup lebih ke pertolongan pertama saja, lebih umum ya gitu. Jadi lebih spesifiknya itu berada pada
kewenangan petugas P3K gitu ya. Tapi menyesuaikan juga dengan updating keilmuan daripada bidang kesehatannya. Mungkin bisa saja ada tambahan-tambahan seperti termogan ya, jadi tensi misalnya ya. Tapi itu tidak dalam kotaknya ya, itu di luar. Nah, ini menyesuaikan kembali saja. Kemudian jenis kotak P3K disesuaikan jumlah pekerja, unit risikonya tinggi atau rendah atau sedang. Jadi jenis kotaknya pun berbeda ukuran karena jumlah kasanya pasti beda, jumlah plesternya beda, jumlah alkoholnya beda ya, komponen daripada isi P3K juga berbeda. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja ya, potensi bahayanya rendah tinggi ya. Satu pekerja, satu petugas P3K menaungi 25 ya. Menyesuaikan setiap kelipatannya disesuaikan kembali. Petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan, ruang P3K tersedia, APD dan alat evakuasi juga tersedia. Ya. Nah, kondisi apa yang memungkinkan dilakukannya pertolongan pertama? Ya, secara fisiologis manusia ini memiliki kondisi ya, pernafasan, denyut nadi, tekanan darah, kesadaran, turgor, ya, elastisitas kulit dan refleksi. Artinya pernafasan apakah terengah-engah atau memiliki penyakit bagian pernafasan ya, misalnya ISPA gitu ya, infeksi saluran pernafasan, denyut nadinya normal atau tidak ya, tekanan darahnya normal atau tidak. Oke. Denyut nadi ya normatif untuk orang dewasa kisaran sekitar dalam 10 detik ya, bisa kita cari nadi itu baik di bagian karotis, femoralis, temporalis maupun radialis ya, kurang dan lebih 10 hingga 12 per menit ya. Sorry, terbalik, itu pernafasan. Nadi sekitar 100 per menitnya ya. Tekanan darah normatifnya adalah 120 per 80 mm Hg ya, atau mmHg ya, hidrogen. Artinya itu normatifnya ya. Tekanan awalnya 120, tekanan keduanya adalah 80. Itu normatif ya. Kesadaran apakah sadar atau tidak ya, konformatis atau unkonformatis ya. Turgor ya. Jadi ada refleksi, artinya turgor ini adalah ketika melihat ya kulit. Nah, kulit ini membiru, memerah atau tidak ya. Normatifnya normalnya itu terlihat seperti tidak pucat ya gitu. Kemudian refleksi ya, refleksi patella atau kaki atau tangan atau lainnya negatif atau positif ya. Kalau negatif bisa saja ada kemungkinan penyakit lain ya, atau cedera tentunya. Nah, ini prinsip dasar tindakan P3K ya. Secara pedoman ya, penolong harus memahami dan terampil tindakannya. Kemudian tindakan pertolongan harus berurutan sistematis ya, jadi tidak berantakan. Amankan korban, berikan tanda tempat kejadian ya. Nah, jadi kejadian korban atau kecelakaannya. Cari bantuan ya, sambil memberikan, ini sambal ibu lagi. Sambil memberikan pertolongan. Oke. Kemudian untuk ciri-ciri daripada gangguan, mengenali ya, mengidentifikasi ciri-ciri gangguan pada korbannya. Apakah ada gangguan pernafasan ya atau tidak misalkan ya, atau penyakit bawaan riwayat lainnya ya. Kesiapan pertolong atau penolong ya, pada pertolongan, baik itu personil atau petugasnya, buku petunjuknya, buku kegiatannya, pedoman panduannya, ketersediaannya ada. Kotak P3K dan kotak khusus untuk dokter ya, ini skupnya lebih tinggi lagi atau lebih komprehensif lagi ya. Kalau untuk petugas P3K tercantum juga ya pada peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2008. Alat angkut dan transportasi ya, kemudian alat perlindungan ya, artinya APD ya, peralatan darurat lainnya. Nah, ini juga harus siap ya. Nah, gangguan umum ya, artinya untuk pertolongan pertama itu banyak
kondisi kasus ya, seperti gangguan umum, gangguan pernafasan, ada sumbatan jalur nafas, karena menghirup asap atau gas beracun, ya kelemahan atau kejang otot pernafasan, gangguan kesadaran ya, memar bagian otak atau karena sengatan matahari langsung ya, kekurangan zat asam atau oksigen, gangguan peredaran darah ya, luka bakar ya, nyeri hebat, alergi juga, dan lainnya ya, tidak tahan obat. Nah, itu adalah gangguan secara umum ya. Gangguan lokal ya, seperti perdarahan, luka robekan, patah tulang, luka bakar akibat sengatan listrik ya, gesekan roda yang berputar sehingga terjadi fraktur ya, karena asam, tersiram asam atau basah yang kuat, misalkan karena bahan kimia dan lain-lainnya. Kemudian kesiapan pertolongan atau penolong ya, tadi sudah disampaikan ya, ini berulang saja ya. Serta upaya pencegahannya bukan hanya secara keilmuan atau filosofi daripada K3-nya saja ya, bukan hanya upaya pencegahan kecelakaannya saja, tapi perlu ada keterkaitan saling mendukung ya, baik itu upaya atau program ya maupun PKK-nya itu sendiri ya, sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Perlu adanya pengendalian juga ya. Untuk pengendalian mungkin bisa dipelajari di mata kuliah lain, tapi bukilas saja. Untuk pengendalian ada hierarki pengendalian, ada eliminasi ya, substitusi, ada rekayasa engineering, administrasi, serta APD, pelindung diri ya. Oke. Ini menurut ILO ya, langkah yang ditempuh untuk mengurangi kecelakaan ya. Ada standarisasi, pengawasan ya, penelitian, pendidikan, pelatihan ya, asuransi. Nah, dari butir-butir ini ya, aturan-aturan yang tercantumkan, pemerintah juga mengeluarkan perundang-undangan tentang P3K. Nah, karena apa? Kalau tidak ada undang-undang, tidak ada dasar hukumnya, ya mungkin saja tidak akan terselenggara ya. Nah, ini pada peraturan, tadi Ibu salah nyebutnya peraturan nomor 8. Peraturan nomor 15 tahun 2008. Lampirannya saja ya yang Ibu cantumkan. Untuk lebih dalamnya bisa di searching ya. Berapa halaman itu ya. Nah, itu lebih komprehensif, nanti bisa dibaca kembali. Rasionya ya, untuk tempat kerja ya, potensi rendah ataupun tinggi, ini jumlah pekerja, ini jumlah petugas, ini berbeda. Apabila potensinya rendah, sekitar jumlah pekerjanya 25 hingga 150, ini boleh petugas P3-nya 1 orang ya. Kalau lebih ya, untuk setiap petugas 1 petugas, nah ini atau kurang, ini boleh juga 1 orang jikalau tempat klasifikasinya rendah potensi bahayanya ya. Apabila tinggi, per sama dengan dari 100 pekerja, ini 1 petugas ya. Nah, untuk lebih dari 100 maka bisa kelipatannya, ini pun sama ya, kelipatannya daripada 1 petugasnya. Ini terkait dengan rasio petugasnya. Oke. Untuk isian kotak P3K dibagi menjadi 3. Ada kotak A, B, dan C ya. Isiannya sama dari kaset steril, perban berbagai ukuran, plester, kapas kain, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai atau steril, masker pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik bersih, Aquades ya, povidone iodine atau betadine kalau adik-adik ketahui pada umumnya, alkohol 70%, buku panduan P3K, buku catatan, daftar isi kotak P3K. Ini isinya ya, masing-masing ukuran tercantum. Kotak menjadi 3 bagian A, B, C ya. Kenapa disebut A, B, C ya? Kegunaannya adalah berkapasitas untuk 25 pekerja. Satu petugas P3K di tempat potensi yang rendah ya. Nah, apabila kotak B lebih dari 25, sebutlah 50 pekerja atau kurang dari 50 tapi lebih dari 25 ya. Nah, ini kategori kotak B, jumlah daripada isi komponen kotaknya berlipat menjadi 2 pada rata-ratanya. Ada juga yang tetap 1 1 1 ya. Oke, itu kotak B ya.
Petugasnya bisa 1 untuk daerah atau potensi bahaya rendah. Ya. Kotak C ya berjumlahkan 100 pekerja. Ya. Nah, jumlahnya bisa 2 kali lipat dari si kotak A atau si kotak B. Ya. Artinya komponen daripada isinya pun berlipat, berlaku untuk 100 pekerja atau kurang. Nah, petugasnya bisa 1 pekerja pada potensi bahaya rendah, ya, atau 2 orang, ya, untuk petugas P3K di potensi yang rendah. Tapi kalau yang potensi tinggi cukup 1 orang, ya, gitu. Aturannya kan sudah ada yang ini, ya, diingat kembali. Oke, itu isi kotak P3K, ya. Nah, ini jumlah, rasio, dan buruh, ya. Jadi ternyata ketika mengadakan kotak ABC ini, ya, boleh tidak si C ini diganti dengan B, misalkan. Nah, ini ada ketentuannya, ya, gitu. Karena tidak mendapati misalkan jumlah kotak A-nya, tapi misal kotak B digandakan, boleh. Ada aturannya di sini, ya. Tergantung dari jumlah buruh, ya. Ada sebuah keterangan di mana 1 kotak B setara dengan 2 kotak A, 1 kotak C setara dengan 2 kotak B. Gitu ya. Artinya 1 kotak B itu setara dengan 2 kotak A, mundur kebalik. 1 kotak C itu setara dengan 2 kotak B, mundur ke belakang. Dilipat gandakan menjadi 2, ya. Oke, untuk kategori yang 25 pekerja, ya, atau kurang, atau 26, ya. Ini cukup menggunakan kotak P3K klasifikasi A, ya. Nah, jumlah kotaknya ini 1, ya. Nah, sedangkan lebih dari 26, hampir menuju 50 pekerja, bisa menggunakan kotak B atau A, ya. Kalau A-nya berarti 2 kelipatan, sedangkan A-nya 1 saja. 50 hingga 100 bisa pakai kotak A, B, C dengan kelipatan, ya. C-nya 1, kalau B 2, kalau A 4, ya. Boleh random 1 B plus 2 kotak A. Berarti sama dengan 1 si kotak C. Setiap 100 pekerja, nah ini juga bisa, ya. Kelipatannya adalah 1 kotak C, ya, 2 kotak B, 4 kotak A, ya, sama dengan di atas, 1 kotak B dan 2 kotak A. Ini sama saja, ya. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Mungkin bisa dipahami, ya, untuk hal tersebut. Oke, waktu lebih dari waktu ketentuan, ya. Sorry, ada jam kuliah lagi selain Ibu? Ada, Bu. Ada, Bu. Aduh, mohon maaf Ibu memakan waktu. Baik, mungkin itu saja pada hari ini. Tadinya pengen Ibu feedback, artinya pengen Ibu tanya anak-anak Ibu mungkin pada kesempatan berikutnya, ya. Mohon maaf sudah memakan waktu 8 menit adik-adik, ya. Itu saja dari Ibu untuk materi pada hari ini. Insya Allah nanti Ibu share, ya. Untuk link absensi juga nanti Ibu share, ya, sesuai dengan ketentuan yang seperti kemarin, ya. Ingat dokumentasi pribadi masing-masing, ya, serta ditandatangani. Oke, mungkin itu saja. Sorry tidak membuka opening pertanyaan, ya. Kita bahas nanti minggu depan, ya. Kita singgung kembali, bisa disinggung kembali tentunya. Itu saja dari Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ya. Apabila ada penyampaian yang tidak berkenan atau kurang nyaman, Ibu minta maaf, ya, sebesar-besarnya. Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.